Coba high speed. Ya, pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Kita akan, saudara-saudara, kita akan memasuki rel. Wah, nih lihat aspalnya. Waduh. Ya mau gimana lagi ya, kasih aspal yang di aspal terus pasti tetap kayak gitu, soalnya ininya kendaraannya. Gandong. Ya, kita lihat apakah akan menyalip. Oh tidak. Iya. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki tol. Enggak ya, enggak masuk tol. Tapi yang ini, yang masuk tol. Lurus pelan-pelan, jalan terus. Ya, bagus. Wah, ini jalur Pantura. Kita tes top speed, guys. Agak berani getar kali. Iya, kita coba ini lurusan baik. Ya masih enak lah, tapi gitarnya ini boy. Wah, ada apa ini? Ada apa ini? Kok kayak gini? Ya, 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 ya. Oh. Oh. Copot kayak. Kan bener. Bannya lepas atau bocor mungkin. Iya. Apa sih langsung klakson? Wah, apa di depan ini boy? Wah, anak pang. Nah, kan bener. Salah, Pantura. Pantura bersama anak pang.
entah ya mereka ini ditelantarkan apa kayak gimana, kasihan juga. Tapi kadang ada anak-anak yang bandel juga kayak gitu. Itu ini apa, sebenarnya dari keluarga nggak apa-apa sebenarnya, cuma mungkin pengen nyoba-nyoba, tapi ada yang dari keluarga broken home kayak gitu. Ya tetap kita harus anggap mereka, ya pastilah mereka itu masih manusia, tapi ya kita coba untuk bujuk atau untuk ngobrol sama dia kenapa dia bisa jadi kayak gitu. Jadi jangan langsung menjudge. Soalnya aku juga punya teman anak pang kayak gitu. Ya memang di pang itu dia ini apa, ada ya minum, kadang ngepil kayak gitu. Memang ada itu jalur-jalurnya. Kalaupun ketangkap sebenarnya polisi bisa langsung ambil ininya. Ya tapi nggak tahu ya prosedurnya polisi itu kayak gimana. Cuma kan gimana ya, soalnya pang itu kan sebenarnya dari ini budaya dari luar kan sebenarnya, dari kalau tidak salah itu dari UK. Itu soalnya ya pernah pelajari sejarah lah, sejarahnya si pang itu dikit-dikit ya, emang nggak semuanya. Kalau ada pun yang salah ya mohon maaf, udah belajar sebenarnya. Cuma kita coba tanya aja sama anak pang, mereka sebenarnya tahu nggak dari pang itu apa. Biasanya kan cuma kebebasan, anti kemapanan gitu, apa cuma itu kayak gitu. Terus mereka ada kerja, ada apa, ada bikin ini. Sebenarnya kebanyakan ada beberapa orang yang biasanya terjun ke yang semacam pang kayak gitu itu karena mereka itu inilah ada proses berpikir kayak gitu. Mereka tidak mau ikut-ikut aja kayak gitu. Jadi kalau sama biasanya kita tuh bukan mandi sebenarnya apa ya, kita harus ini, tapi nggak tahu alasannya kenapa. Nah itu mereka kan pasti cari tahu kenapa sih kita harus kayak gini, kenapa harus kayak gini gitu. Nah itu dari proses kita berpikir kan. Kalau orang udah ini yang ya kan ada yang tipe orang macam itu, ada yang enggak juga. Nah dia ya ada yang tipe kamu harus lakukan ini tapi alasannya apa kayak gitu. Jadi kenapa aku harus ngelakuin kayak ini gitu, terus apa manfaatnya buat aku gitu. Ada yang kayak gitu ya, ada yang ikut-ikut aja ya, sebenarnya nggak masalah. Cuma ya kalau masa kecil memang kita belum terlalu kritis ya, tapi ketika kita memasuki masa remaja itu kita mulai ini mengeksplor lagi. Kayak kamu mungkin sudah jenuh dengan suatu kebiasaan itu dan kamu cari tahu kenapa kebiasaan itu terus dilakukan kayak gitu. Kan banyak kan soalnya kayak gitu, ketika sudah remaja dia nggak mau ini, ada yang nggak mau sholat, ada yang nggak mau beribadah ke gereja lah kayak gitu, ke mana lah pokoknya sembahyang kayak gitu, pokoknya beribadah. Kenapa? Soalnya mereka tuh ada yang berpikir gini ya, kenapa aku harus melakukan ini gitu, hidupku ini untuk apa kayak gitu. Jadi mereka cari tahu. Nah dengan proses berpikir itu, ketika mereka sudah menjawabkan jawabannya yang pasti, yang enak di hati mereka, yang apa ya, sesuai fitrah manusia kayak gitu menurut dia, pasti dia akan berpegang teguh di sana. Beneran deh. Nah ketika kamu sama kita berislam ya, sebagai orang Islam, kamu cuma Islam syahadat, terus cuma tahu, sekedar tahu tapi tidak merasuk dalam hati, itu biasanya lebih mudah untuk ini loh, untuk buat pelanggaran atau suatu apa kayak gitu kan ya. Coba deh orang yang
baru tobat itu ya biasanya lebih taat daripada orang yang biasanya ini apa yang sudah lama. Adapun yang tidak begitu, yang masih belum ini ya, masih baru belajar, tapi mereka itu di dalam hatinya tuh ada ini loh, rasa apa ya, gimana gitu. Jadi ketika mereka beribadah itu bisa merasa tenang, bisa ada sesuatu yang bisa dipetik dari situ. Nah, sedangkan kalau orang-orang yang tidak begitu merasa ya paling ya kita dapat pahala, dapat apa ya gitu. Ya kalau cuma ya sebenarnya itu ya benar, tapi memang sesuatu itu bakal terasa istimewa kalau sudah kamu takut untuk kehilangan dan sudah merasa dalam hati kayak gitu. Ya bisa sebagai contohnya, sebenarnya ini tidak boleh ya. Contohnya pacaran ya, bukan pacaran sebenarnya. Kamu menyukai seseorang, menyukai lawan jenis, terus tiba-tiba ternyata dia sama orang lain kayak gitu. Nah itu di situ tuh loh, namanya cintanya itu kayak gitu. Jadi kalau sudah cinta itu tai kucing rasa coklat gitu katanya sih. Maksudnya apa? Jadi ketika kamu sudah merasakan cinta, kamu tuh susah buat ini juga dikasih tahu. Kata ada hadis dari sahabat itu, cinta itu membutakan, cinta itu membutakan ya apa ya? Cinta itu membutakan dan apalah, lupa kayak gitu. Pokoknya kayak gitu. Maksudnya apa ya? Membutakan telinga apa ya? Ya istilahnya kamu enggak peduli sama omongan orang gitu. Ya sudah, kamu lagi wish, kamu cinta sama dia, ya sudah, gitu aja. Kamu dibilangi kayak apa ya tetap tidak bisa gitu. Makanya kalau jangan terlalu mudah untuk memberikan hati kepada seseorang, karena ketika hatimu sudah kamu kasihkan, susah untuk mengambilnya kembali gitu. Kalaupun bisa, pasti ada yang tersisa, pasti ada sesuatu yang membekas. Wih, coach. Asyik. Yo, 150 Armania. Oke, full speed. Shoo. Ayo kita panas sih, apakah dia akan mau balapan. Cek untuk high speed gimana respon kameranya. 7 tadi 7.15, sekarang jam sekitar sudah 1 jam. Masih hidup nggak ya ini? Amalan alangkah indahnya